Apakah tidak ada kemungkinan pada masa sekarang juga pemerintah melakukan teror? Sebut misalnya banyak keluhan terhadap katakanlah penanganan oleh Densus 88 terhadap aktivis Islam dan yang lain itu, penangkapan, kemudian pembunuhan tanpa pengadilan. Itu kita menuntut sebenarnya, kita berharap Jokowi juga berani mengungkap ini, ya. Jokowi berani mengungkap kasus penanganan terorisme yang justru menjadi teror. Iya jelas, karena kita memang sudah mendarah daging Pancasila ini. Sama kita udah sebodoh-bodoh orangnya Pancasila sudah mendarah daging. Dan Pancasila itu akar tunggangnya adalah agama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu, komunis itu adalah perlawanan terhadap ketuhanan. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sisi Pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, Presiden Jokowi mengakui dan menyampaikan permohonan maaf adanya pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Seperti peristiwa pada tahun 1965 sampai dengan 1966, peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai dengan 1985, dan ada 10 peristiwa lainnya. Topik inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ustadz Masri memandang atas sikap pemerintah yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi? Baik, terima kasih Saudara Yusril. Nah, ini Saudara Yusril nih, saking gembiranya orang tuanya dulu terhadap Yusril Mahendra, dikasih anaknya sama Yusril. Ya. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas pengakuan adanya kejahatan terhadap hak asasi manusia, kejahatan berat, ya. Dalam beberapa peristiwa itu kita mengapresiasi. Artinya ini suatu katakanlah upaya yang membuat suasana menjadi lebih tenang, nyaman. Karena memang pemerintah dalam rangka mengelola negara mencapai tujuannya, salah satu di antaranya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi artinya memang harusnya negara itu tidak boleh melakukan kejahatan terhadap warganya sendiri. Dan saya melihat tidak hanya kejahatan berat, kejahatan apapun, ya, seringan apapun, mestinya justru tidak boleh, ya, tidak boleh, karena memang tugas dia melindungi. Dalam konteks itulah kita mengapresiasi sikap Jokowi. Nah, tetapi ini juga memberikan bukti, ya, sikap pengakuan dan permintaan maaf ini juga membuktikan bahwa negara bisa juga, ya, melakukan satu tindakan yang keliru, mungkin atas nama atau dengan atas nama apapun, apakah keamanan atau politik atau segala macam, ternyata justru melakukan kejahatan. Oleh karena itu, artinya dalam konteks ini secara secara jujur kemudian Jokowi mengakui
bahwa negara itu bisa juga membuat teror terhadap rakyatnya. Nah, kejahatan itu kan teror terhadap warga. Jadi itu artinya bahwa terorisme atau teror itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang bukan dalam posisi pemerintah, tetapi juga pemerintah bisa melakukan teror terhadap rakyatnya. Dalam konteks inilah harus kita pahami. Dan oleh karena itu, barangkali ini tak boleh terulang. Nanti itu poin, nanti barangkali yang kita jelaskan dalam konteks ini. Yang kedua, tentu kita berharap ya semua kejahatan harus diungkap. Tidak hanya kejahatan dalam bentuk HAM berat, yang HAM ringan juga. Ya, saya tidak mengerti kenapa misalnya dalam deretan kasus-kasus yang diakui HAM berat ini, apakah kasus Tanjung Priok ya tidak masuk ke dalam daftar ini? Apakah ini tidak disebut sebagai kejahatan atau tidak kejahatan berat atau apa namanya? Nah, dalam konteks itulah barangkali juga menjadi pertanyaan. Nah, berkaitan dengan teror terhadap rakyat ini, teror pemerintah atau aparat negara terhadap pemerintah, ya, yang perlu juga kita cermati dan kemudian kita kembangkan dalam rangka membangun rasa persatuan, rasa kebersamaan, rasa hidup berkeluarga dalam bernegara ini adalah menyikapi juga bukan hanya kasus-kasus yang telah lalu. Ya, kalau misalnya kasus Petrus tahun 8586 itu kan masa lalu. Semua yang dibicarakan adalah masa lalu. Apakah tidak ada kemungkinan pada masa sekarang juga pemerintah melakukan teror? Sebut misalnya banyak keluhan terhadap katakanlah penanganan oleh Densus 88 terhadap aktivis Islam dan yang lain itu, penangkapan, kemudian pembunuhan tanpa pengadilan, dalam penyergapan kemudian sudah tembak mati. Nah, ini mestinya sudah menjadi bahan pembicaraan. Jadi kita tidak harus berfokus pada masa lalu, karena teror itu di mana saja ada. Dan oleh karena itu kita menuntut, sebenarnya kita berharap Jokowi juga berani mengungkap ini, ya. Jokowi berani mengungkap kasus penanganan terorisme yang justru menjadi teror. Dan itu menjadi keluhan semua. Banyak kasus, ya, katakanlah secara lembaga Muhammadiyah pernah mengkritisi dan pernah mengadukan dan segala macam, ya. Kasus-kasus orang yang terbunuh belum ada pengadilan, belum ada proses apa, tapi dibunuh. Nah, ini kan kejahatan. Ini kemudian barangkali juga walaupun itu namanya kejahatan, nggak tahulah ini soal kejahatan extraordinary atau kejahatan apa, kejahatan HAM yang luar biasa atau tidak luar biasa atau tidak berat, ya. Kasus kilometer 50, ya kan? Bagaimana penyelesaiannya itu? Apalagi sekarang sudah mulai terbuka bahwa ternyata CCTV itu ada kaitannya dengan pemadaman yang dilakukan oleh kelompoknya Sambo. Nah, jadi dalam konteks ini kita mengapresiasi, sesungguhnya ini Jokowi harus melebarkan semua itu. Kita buka ini sehingga betul-betul kita bernegara ini merasa berkeluarga. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang ditekan, dan tidak ada yang merasa terpojokkan. Kira-kira itu udah satu sisi, ya. Nah, sekarang menurut Ustadz nih, Ya. bagaimana dengan kekhawatiran orang terhadap peristiwa HAM berat ini? Apakah memberi peluang kepada komunisme agar mereka bisa kembali tumbuh di Indonesia atau bagaimana? Iya, ini memang ya masyarakat kan banyak merasa curiga bahwa ini memberi angin bagi tumbuhnya, berkembangnya kembali paham komunis atau bangkitnya lagi komunis, atau PKI malah partainya, organisasinya. Dan tentu ini kan persoalan-persoalan ideologi. Komunis sudah jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya. Dan untuk itu paham ini memang tidak boleh berkembang. Jadi paham ini sampai kapanpun harus menjadi bagian dari musuh negara. Pahamnya, ya, ideologinya. Tetapi bahwa orangnya telah melakukan kesalahan atau telah kita lakukan secara berlebihan, kalau dalam konteks Islam kan misalnya begini, dalam konteks Islam itu
misalnya Allah menyuruh kita memerangi seseorang, ya, kalau dia memerangi dan nggak boleh melampaui batas. PKI telah melakukan kesalahan dengan melakukan pembunuhan terhadap ulama, pembunuhan terhadap jenderal, ya kan? Dan oleh karena itu memang kita dibenarkan sebagai muslim membunuh mereka, memerangi mereka. Tapi wala ta'tadu, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nah, sekarang yang kita sebut sebagai mungkin kejahatan itu adalah sikap berlebihan. Jadi sikap perlawanan yang sama tidak salah dan itu halal dan itu perintah. Tapi yang berlebihan inilah yang barangkali kita sebut sebagai kejahatan. Nah, mungkin di sisi itu ada kelebihan. Dan oleh tindakan kelebihan itulah barangkali yang harus kita minta maaf. Oke, pemerintah mengaku itu maaf. Sikap pemerintah yang berlebihan. Nah, tetapi bukan berarti PKI dibolehkan lagi. Tindakan kekerasan itulah yang kita minta maaf, ya. Tetapi ideologinya sampai kapan tidak boleh. Kalau ternyata nanti justru ini berdampak bahwa permintaan maaf ini berarti mengakui ideologi komunis dan boleh berkembang, itu kesalahan besar. Dan itu tidak akan bisa termaafkan oleh umat Islam terutama. Dan TNI pun saya pikir tidak akan terima itu. Kecuali TNI sudah mulai bujak kerasukan komunis. Kalau masih dia komitmen terhadap Pancasila, saya yakin dia tidak akan terima komunis berkembang. Apalagi partainya komunis. Kira-kira itu. Ya. Jadi komunis akan selalu diperangi ya oleh masyarakat luas di Indonesia ini ya? Iya jelas, karena kita memang sudah mendarah daging Pancasila ini. Sama kita udah sebodoh-bodoh orangnya Pancasila sudah mendarah daging. Dan Pancasila itu akar tunggangnya adalah agama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu, komunis itu adalah perlawanan terhadap ketuhanan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mendukung komunis, itu udah betul-betul bukan Pancasila, bukan. Ya mungkin ngomongnya Pancasila, saya Pancasila, tapi itu bukan Pancasila dan itu pengkhianat itu, pengkhianat. Jadi oleh karena itu sepanjang orang betul-betul berpegang pada Pancasila dan komitmen terhadap bernegara ini, komunis nggak bisa hidup di Indonesia. Dan disitulah kita harusnya bersatu ya Ustaz. Di situ kita bersatu. Jadi semua komponen masyarakat, komponen warga negara, ya bersatu di Pancasila, perangi ideologi yang mengancam Pancasila dan negara Indonesia. Nah, tapi tindakan terhadap orang secara apa itu memang dibatasi. Sepanjang dia masih berargumentasi dengan argumen, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah fisik ya harus menghadapi fisik. Wala ta'tadu, dan jangan berlebih-lebihan. Nah itu. Jadi sebenarnya jangan berlebih-lebihan itu pun artinya kita membalas tak berlebihan dan kita melakukan tindakan keberlebihan, dan orang pun juga melakukan sama kita, jangan memulai gitu. Itu juga persoalan yang harus diipai, dan jangan agar tidak memulai itulah maka fahamnya harus dihabisi gitu. Nah baik, cuma ada saya tambah sedikit ya. Sekali lagi saya ingin mengulang dan memberi tekanan bahwa pertama, dengan pengakuan itu membuktikan bahwa negara itu bisa melakukan teror terhadap rakyatnya. Teror ini kapanpun harus dihilangkan, nggak boleh ada teror. Jadi baik itu yang dilakukan oleh rakyat, baik itu sipil atau tidak, apalagi yang dilakukan negara, ya nggak boleh melakukan teror. Jangan sampai dalam konteks ini juga katakan BNPT dan Densus 88 dalam rangka menghabis teror menjadi teror sendiri. Oleh karena itu saya mengharapkan ini juga harus dibuka, ya, dibuka dengan jernih, ya. Kejahatan apapun dia, berat atau tidak berat, itu namanya kejahatan. Oleh karena itu di sini juga supaya kita betul-betul terbuka dan merasa nyaman menjadi warga negara, ini harus katakanlah siapapun yang melakukan teror harus mendapat punishment. Apakah itu dilakukan pemerintah atau rakyat atau melalui aparat atas nama atau berbalik menggunakan atau apa istilahnya ya, bersembunyi di balik undang-undang dan segala macam, dan ada saja orang melakukan kesempatan seperti itu. Saya kira itu yang perlu.
Itulah pendapat dari Ustadz Masri atas pernyataan permintaan maaf dari pemerintah yang melalui dari Presiden Jokowi. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri dan mohon ditulis di komen bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian atas pernyataan Pak Presiden kita yang menyampaikan permohonan maafnya atas pelanggaran HAM yang lalu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar paten.